Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anakku di kelas digital Lamongan. Sekolah dasar cerdas berkarakter. Yeay. Materi pembelajaran hari ini bersama dengan Bu Ayu Widiawati dari SD Negeri 2 Menganti, Kecamatan Gelagah, Kabupaten Lamongan. Nah, sebelum mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita telah membahas pembelajaran mengenai kondisi geografis wilayah Indonesia. Anak-anak sudah paham semua kan? Iya, bagus. Nah, untuk mengenai materi hari ini, kita akan membahas pembelajaran tentang kelainan otot pada manusia dan juga ide pokok. Baik anak-anak, Bu Ayu akan menjelaskan tentang macam-macam kelainan gangguan atau penyakit pada otot manusia. Yang pertama ada gangguan hipertrofi. Hipertrofi merupakan kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan aktivitas secara terus-menerus. Dengan kata lain, hipertrofi ini adalah peningkatan volume organ atau jaringan akibat pembesaran komponen sel. Yang kedua ada kelainan atrofi. Merupakan kelainan otot yang mengecil, lemah fungsi otot yang menurun. Hal ini disebabkan adanya penyakit polimielitis yang dapat merusakkan sel saraf pada otot. Hal ini biasa dikenal dengan penyakit polio. Penyakit ini sebagian besar penderitanya adalah balita, namun polio bisa dialami oleh siapa saja. Yang ketiga adalah kelainan stiff atau kaku leher. Merupakan kelainan otot karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Sebagian besar orang mungkin pernah merasakan leher kaku, terutama saat bangun tidur di pagi hari atau setelah melakukan beberapa aktivitas berat. Biasanya keluhan leher kaku muncul beserta keluhan lain seperti nyeri leher, kesulitan menggerakkan leher, sakit kepala, dan nyeri bahu atau lengan. Dan untuk kelainan yang selanjutnya adalah tetanus, merupakan kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Tetanus ini berasal dari kuman atau bakteri tetanus yang masuk ke dalam tubuh melalui luka pada kulit dan akan mengeluarkan racun untuk menyerang syaraf. Untuk mencegah tetanus, seseorang bisa melakukan vaksinasi tetanus atau mendapatkan anti-tetanus bila terdapat luka. Dan yang untuk selanjutnya Bu Ayu akan menjelaskan tentang ide pokok. Nah, sebelumnya apa anak-anak sudah tahu apakah ide pokok itu? Nah, ide pokok adalah gambaran secara keseluruhan dari sebuah paragraf. Ide pokok memiliki fungsi untuk membantu pembaca memahami pokok pikiran yang ingin disampaikan oleh penulis. Ide pokok disebut juga pikiran utama atau gagasan utama. Nah, sekarang Bu Ayu punya sebuah bacaan yang berjudul Salah Bantal. Nanti anak-anak setelah membaca cerita ini, anak-anak harus menemukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Bu Ayu akan coba membacakan ya. Judulnya Salah Bantal. Sudah 2 hari ini leherku sakit. Kepalaku tidak bisa menengok ke arah kanan secara lurus atau ke belakang. Setahuku ini penyakit salah bantal. Apa itu salah bantal? Ketika bangun tidur, ada orang yang pernah mengeluh lehernya sakit dan tidak bisa digerakkan. Biasanya hanya menoleh ke sisi tertentu, ke kanan saja atau ke kiri. Keluhan tersebut kerap kali diistilahkan sebagai leher tengeng atau nyeri leher. Menurut Dr.
Melia Waryanto, SPAK, salah bantal adalah suatu penyakit yang sering terjadi pada saat bangun tidur, di mana leher terasa kaku dan tidak bisa digerakkan ke kanan dan ke kiri. Penyakit ini sebenarnya disebut dengan tortikolis. Tengeng atau tortikolis adalah penyakit di mana posisi dagu tidak sejajar dengan tulang dada paling atas dan depan. Dagu hanya bisa miring ke kiri dan ke kanan. Kejadian ini bisa terjadi dan dialami oleh siapa saja, baik untuk anak-anak, orang dewasa, maupun orang tua. Rasa nyeri pada leher ini bisa berdampak pada terganggunya aktivitas sehari-hari. Pada sebagian kasus, hal ini seringkali tidak dipermasalahkan atau dikhawatirkan. Akan tetapi tidak sedikit pula orang yang menjadikan kondisi ini sebagai suatu keadaan yang sangat mengganggu. Penyebab tortikolis adalah salah posisi tidur, bantal yang terlalu tinggi, bantal yang kaku, sehingga pundak menjadi pegal dan kaku, leher terkilir, tengkuk, dan leher terpapar angin dan dingin. Selain itu, juga disebabkan oleh cedera atau terkilir pada otot leher dan tulang rawan, sendi, dan reumatisme otot leher. Nyeri leher juga bisa muncul karena aktivitas terus-menerus yang dilakukan dalam waktu yang lama, salah posisi duduk, dan terjadi kecemasan atau stres. Oleh karena itu, kita harus selalu memperhatikan aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Kita juga harus berhati-hati dalam melakukan gerakan yang memanfaatkan kerja otot dan tulang. Semua orang bisa mengalami nyeri. Hal ini disebabkan karena postur tubuh manusia yang berjalan tegak lurus. Posisi kepala di atas ditunjang oleh otot-otot leher dan tulang belakang. Jika otot-otot penyangga kepala tidak kuat dan tidak berada dalam posisi yang baik, maka bagian atas dari tulang belakang akan mudah tertarik dan menimbulkan nyeri. Penyakit ini juga dapat memberikan gejala seperti sakit kepala dan rasa aneh saat menggerakkan kepala. Apabila sudah terkena salah bantal, sebaiknya segera diobati dengan cara dipijat. Namun, dalam memijat harus dilakukan secara hati-hati. Jangan sampai justru menimbulkan masalah lain, seperti salah urat. Pengobatan ini harus segera dilakukan agar tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Selain dengan memijat, sakit nyeri pada otot leher dan otot-otot pada bagian tubuh lainnya dapat diobati dengan menggunakan obat-obatan khusus untuk otot. Banyak macam dan jenis obat untuk sakit otot, ada obat alami dan ada pula obat kimia. Kita pun juga dapat melakukan perawatan sendiri di rumah, misalnya dengan mengompres, menempelkan koyo hangat, dan mandi air hangat. Bagaimana cara agar terhindar dari penyakit salah bantal? Caranya, yang pertama, posisi tidur harus nyaman. Yang kedua, jangan menggunakan bantal yang terlalu tinggi dan keras. Yang ketiga, jangan tidur dengan memakai kipas angin yang langsung menghadap tubuh. Yang keempat, pada saat tidur, sebaiknya tidak satu posisi saja, bisa miring atau terlentang. Yang kelima, tidur jangan di atas kasur yang keras. Nah, anak-anak, setelah kita dapat menyebutkan macam-macam kelainan otot pada manusia dan juga kita bisa mengidentifikasi ide pokok dalam sebuah cerita, kita akhirnya bisa memberikan definisi dari jenis-jenis kelainan otot pada manusia itu tadi, yakni hipertrofi, yaitu peningkatan volume sel atau jaringan pada organ tubuh manusia. Sedangkan artrofi itu biasanya itu disebabkan oleh penyakit polio yang biasanya pada bayi, namun tidak juga pada bayi. Itu juga bisa diderita oleh semua kalangan atau semua umur ya. Nah, sedangkan untuk kaku leher itu biasanya anak-anak itu kalau misalnya pada bangun tidur pagi hari, nah itu salah bantal, itu biasanya kita tuh nyeri leher. Nah, sedangkan tetanus itu diderita karena bakteri Clostridium tetani. Itu biasanya itu kalau ada anak-anak kena besi ataupun yang sudah berkarat seperti itu, bisa masuk ke dalam tubuh kita melalui jaringan kulit. Ya, seperti itu. Baik anak-anak, Bu Ayu tidak akan lupa untuk sering mengingatkan kepada anak-anak untuk tetap menjaga kesehatan ya. Cuci tangan pada saat kita mau
masuk ke rumah, ya kan, cuci tangan pada saat kita selesai bermain, bahkan cuci tangan sebelum ataupun sesudah kita makan. Ya, baik anak-anak, demikian materi yang dapat Bu Ayu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.